Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robit Fahmi, di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, kali ini saya tidak akan berbicara soal pertarungan siapa yang akan menang di Pilpres mendatang dan bagaimana dinamika politik saat ini. Tapi saya akan mencoba mengulas salah satu sosok yang mungkin bagi sebagian orang dan kebanyakan orang dia dianggap luar biasa ya. Kenapa saya tertarik mengulas tokoh ini? Dia juga politisi. Saya tadi sempat mendengar podcast dari salah satu channel Total Politik ya, yang disebutkan oleh RI Untung ketika ngobrol dengan Ferry Irwandi, saling bertanya siapa politisi yang sama-sama mereka kagumi, dan Ari Untung menyampaikan bahwa dia suka dengan sosok Bambang Pacul ya, karena punya karakter tersendiri. Walaupun dia sudah tua tapi masih masih klop, masih mau mengikuti gaya-gaya anak muda. Nah, kalau Ferry Irwandi ya samalah dengan saya. Dia suka dengan sosok Fahri Hamzah. Demikian pula dengan saya. Saya suka dengan Fahri Hamzah ketika Fahri Hamzah itu waktu jadi DPR, dia berani berhadapan-hadapan dengan KPK. Kita tahu bahwa waktu itu KPK itu seolah Tuhan lah. Jadi tidak ada salahnya sama sekali. Dia selalu benar di mata publik karena dianggap satu-satunya lembaga yang memberikan harapan kepada warga Indonesia untuk membersihkan persoalan yang selama ini sulit untuk dituntaskan, yaitu masalah korupsi. Dan Fahri Hamzah berani berhadapan dengan KPK. Dan waktu itu saya sudah memberikan penilaian luar biasa kepada Fahri. Kenapa? Ya, dia berani melawan KPK itu menjadi tanda bahwa dia bersih. Kalau dia tidak bersih kemudian melawan KPK, ini ya saya yakin dia tidak akan posisinya tidak akan berlangsung lama ya. Bisa-bisa dia menjadi target untuk dicari, dibongkar korupsinya. Dan yang kedua, politisi yang juga saya sukai yaitu Adian Apitupulu. Kalau kemudian dua orang ini sudah bicara di reality show, saya melihat Adian Apitupulu itu dia selain menunjukkan sosok aktivisnya, dia juga ya belak-belakan. Ya sebagaimana karakter aktivis lah. Dia mengatakan kalau dia yang seharusnya itu tidak diungkapkan oleh politisi karena mungkin menjadi sesuatu yang tabu lah bagi politisi, karena mungkin bertentangan dengan harapan publik. Tapi itu diungkapkan benar oleh Adian Apitupulu, dan dia selalu menggunakan data ketika untuk mematikan lawan bicaranya. Ini yang menurut saya keren dari Adian Apitupulu. Tapi saya tidak akan mengulas kedua sosok ini. Saya akan membahas sosok yang hari ini menjadi penentu ya. Dia juga ketua umum, yaitu siapa dia? Dia adalah Caimin, atau nama lengkapnya Muhaimin Iskandar. Sosok yang selalu melakukan rebranding, mulai dari Gus Ami, terus kemudian Panglima Santri, Gus Muhaimin. Tapi saya lebih suka memanggilnya dengan sebutan Caimin. Karena menurut saya ini lebih membuat kesan
kedekatan lah terutama bagi kalangan anak muda seperti saya ya. Kenapa saya tertarik membahas soal Caimin? Ya, saya terlintas ketika Arie Untung ini di Total Politik, dia tertarik dengan Caimin ya. Dan ternyata katanya Arie Untung ini, Caimin adalah ketua partai yang cukup lama sebagai ketua umum setelah Megawati. Kalau Megawati memang ya paling lama lah, dia penentang Orde Baru, tapi kalau di PDIP ya Orde Baru itu berpindah ke PDIP. Jadi Megawati ini selalu menjadi ketua umum, kira-kira demikian. Nah, yang kedua yaitu Caimin ya. Caimin sebagai ketua umum PKB setelah Gus Dur lengser, kemudian digantikan Caimin, dan sampai sekarang ini tidak tergantikan. Padahal kalau melihat PDI, Ibu Mega itu dia lama sebagai ketua partai karena memang PDI ini membawa yang dijual ke publik itu yaitu Terah Soekarno, pemikiran Soekarno lah, marhainisme dan lain sebagainya. Makanya kemudian sebagai sebagai identitas dari PDI yaitu di sana ada keluarga Soekarno, ada Terah Soekarno ya, Ibu Megawati, terus kemudian bisa jadi nanti bakal diturunkan ke Mbak Puan atau Prananda lah, kira-kira demikian. Nah, tapi kalau PKB ini bukan partai yang punya simbol seperti PDIP, ada simbol Bung Karno di sana. Lah, di PKB itu simbolnya ya NU, karena waktu itu didirikan oleh para pembesar NU, terutama ya Gus Dur sebagai pendirinya. Terus kemudian Caimin juga termasuk salah satu orang yang turut mendirikan PKB ya. PKB. Lah, jadi tidak ada di PKB itu tidak ada simbol keluarga di situ. Jadi simbolnya itu NU. Nah, kalau kemudian muncul framing bahwa ya entahlah, sebagian pihak menganggapnya seperti apa, bahwa Caimin mengambil PKB dari Gus Dur, terus kemudian demikian pula yang disampaikan oleh pihak keluarga Gus Dur bahwa ya dengan bahasa terserah lah mereka menggunakan bahasa apa, tapi yang jelas saya melihat PKB itu bukan milik keluarga Gus Dur ya, tapi lebih kepada PKB ini didirikan bersama, cuman simbolnya itu NU. Jadi untuk mengakomodir kepentingan warga NU untuk urusan politik. Jadi kira-kira demikian lah. Kalau kemudian Caimin ini masih bertahan sampai sekarang, itu menurut saya luar biasa. Karena kenapa di PKB dan kemudian juga di NU ini banyak tokoh-tokoh yang ya luar biasa, yang sebetulnya dia bisa saja sewaktu-waktu misalkan men-take over mengambil posisi Caimin gitu ya. Tapi mungkin berkat kecerdasan dan kelihayan Caimin ya, dia memperkuat simpul-simpulnya, kaki-kakinya diperkuat sehingga dia sampai hari ini bertahan. Jadi Caimin dia sampai hari ini bertahan sebagai ketua umum PKB. Kalau mungkin dulu Gus Dur bilang gini, Caimin itu mencuri PKB dari saya. Ya,
kalau menurut saya itu ya guyonan lah ya. Kalau di politik kan biasa menurut saya. Jadi di politik saling mengambil atau mungkin saling bergesekan itu biasa. Tapi saya yakin kemungkinan besar kalaupun Gus Dur itu sudah masih ada dan sudah tidak di politik, dia paling bilang gini ke Caimin, guru kue luar biasa Min, mungkin kira-kira demikian. Jadi bayangkan saja ya, Gus Dur yang kita semua banyak tahu dia pernah jadi presiden, beliau pernah jadi presiden, terus kemudian pengikutnya banyak, dianggap wali lah, dan termasuk saya mengaku itu ya, dianggap wali, terus kemudian punya karomah dan lain sebagainya lah. Dan ternyata dia untuk urusan politik kalah dengan Caimin yang notabene dia adalah ya bisa jadi apa ya anak didinya sendiri gitu loh. Ya menurut saya siswa yang hebat itu ketika dia bisa mengalahkan gurunya, dan Caimin membuktikan itu. Dia bisa mengalahkan Gus Dur untuk urusan politik, atau kemungkinan atau bisa jadi Gus Dur mempersilahkan Caimin jadi ketua, cuman kemudian didramatisir dengan cerita-cerita yang berbeda. Ya wallahu alam, saya tidak tahu. Caimin ini bukan orang sembarangan. Dia dulunya berkarirnya mulai dari aktivis ketika jadi mahasiswa. Dia aktivis PMII dan kebetulan sama dengan saya. Aktivis PMII, dia pernah jadi ketua cabang PMII Yogyakarta, terus kemudian pernah aktif di KMPI, terus kemudian ikut Gus Dur. Setelah reformasi tahun 99, Caimin pertama kali menjadi wakil rakyat, menjadi DPR, dan pada saat itu dia menjadi DPR termuda. Ini katanya ya, kalau sepintas baca di Google. Dan setelah itu dia juga menjadi DPR dan bahkan pernah menjadi menaker ketika masanya SBY. Dan setelah itu ya dia menjabat sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dan hari ini PKB terus mengalami peningkatan dengan penambahan jumlah kursi. Jumlah kursi ini berarti membuktikan bahwa ya Caimin itu sukses membawa PKB sampai sejauh ini. Bahkan katanya sekjennya, kebetulan dia senior saya waktu di Rayon walaupun berbeda jauh, Mas Hasanuddin Wahid, dia mengatakan bahwa PKB itu selalu menjadi kunci, selalu menjadi penentu. Kenapa? Ya setiap PKB itu berlabuh, dia pasti menang. Dulu PKB berlabuh ke SBY, terus kemudian SBY menang. 2 periode PKB berlabuh ke Jokowi dan ya Pak Jokowi menang. Dan hari ini katanya Mas Hasan, PKB sudah ada kesepakatan dengan Gerindra. Kalau kemudian PKB kemudian Pak Prabowo ini menggandeng Caimin sebagai wakilnya, maka bisa jadi ya ini kemenangannya sudah jelas. Mungkin kira-kira demikian yang ingin disampaikan oleh Mas Hasan sebagai Sekjen DPP PKB. Dan saya melihatnya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung ya. Jadi Caimin ini seorang politisi betul ya. Saya yakin dia bisa menerimanya seandainya tidak menjadi wapres, dan kemudian misalkan menunjuk orang lain dengan catatan ya itu menjadi penentu kemenangan dengan didukung oleh suara PKB. Ya di samping itu saya melihat Caimin ini lebih memikirkan PKB untuk besar daripada dirinya menjadi wapres. Saya melihatnya demikian. Makanya ini yang kemudian
menjadikan Caimin itu posisinya selalu aman sebagai ketua umum. Dia tidak bakalan tergantikan. Dan saya melihat sekarang ini belum ada tokoh di PKB ya sekali bercaimin ya punya kapasitas yang melebihi Caimin lah, yang bisa menggantikannya. Saya melihatnya demikian. Ya mungkin ini keterbatasan wawasan saya soal tokoh-tokoh di PKB, tapi yang sejauh ini yang saya tahu ya hanya Caimin di PKB. Kira-kira ini posisi Caimin itu sudah hampir sama dengan Prabowo ya, walaupun masih butuh proses lagi. Jadi gini, PDIP itu ya Megawati. Jadi orang melihatnya tuh demikian. Saya pernah meminta pendapatnya ke teman-teman soal ini ya. Jadi PDIP itu Megawati itu PDIP. Sama halnya dengan Gerindra. Gerindra itu Prabowo itu Gerindra. Kira-kira demikian. Nah, di PKB ini sudah Caimin itu hampir menyamai itu. Kalau kemudian PKB itu Caimin dan Caimin itu PKB gitu loh. Hanya saja masih butuh waktu sedikit lagi mungkin ya untuk sampai ke sana. Jadi sudah hampir lah. Kalau sudah seperti itu berarti ya posisi Caimin itu juga akan semakin kuat sebagai ketua umum dan semakin sulit untuk misalkan kader-kadernya ingin sliding tackle misalkan supaya jatuh kemudian menggantikan Caimin itu semakin sulit. Ya mungkin itu ya sosok Caimin yang katanya teman-teman di sini tuh kalau waktu ngopi itu Caimin itu ibarat si kancil. Dia tuh lihai dan licin. Ya sulit dipegang. Ya kira-kira ya tinggal nunggu keputusan Caimin bagaimana di Pilpres mendatang. Apakah dia ngotot menjadi wapres ya atau mempersilahkan orang lain dengan catatan posisi PKB meningkat kursinya. Ya bagaimanalah publik menilai soal Caimin. Mungkin hanya itu teman-teman apa yang saya sampaikan. Silahkan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.